Dari kasus dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian dan banyak sektor di negara kita. Tidak hanya negara Indonesia, tapi hampir seluruh negara terkena dampaknya. Tentunya peran pemerintah akan sangat berbeda dalam menghadapi ekstraordinari kasus seperti ini. Banyak sektor yang terdampak antara lain kesehatan, pertanian, perdagangan, industri besar sampai terjadi PHK di berbagai perusahaan. Sudah pasti perekonomian semakin kacau dan melemah. Dari itu, bagaimana menurut Mbak Ria pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi? Jelaskan dengan memberikan data. Dari data yang saya ambil, pada kuartal 1 Indonesia mengalami pelemahan sebanyak terjadi di angka 2,97%. Kemudian pada kuartal 2 masih kurang bersahabat, angkanya masih minus 5,32%. Kemudian untuk kuartal 3 juga masih melambat, namun banyak sektor manufaktur sektor yang mendukung perekonomian Indonesia. Kemudian menurut Mas Minanur, bagaimana mekanisme pasar di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk mekanisme pasar pada masa pandemi, ya masih social distancing, yang dimana mempengaruhi perubahan sistem pasar ekonomi, di mana permintaan dari suatu barang dalam kondisi ini konsumen akan lebih memilih untuk tidak membeli barang yang dianggap kurang begitu penting, karena mereka pun menghadapi pandemi ini meningkat tajam seperti masker, sabun, cuci tangan, hand sanitizer, tak terkecuali fast food atau makanan cepat saji. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tanggapan terhadap fenomena kenaikan harga masker dan hand sanitizer di masa pandemi seperti ini adalah sebagaimana terjadinya hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi yang berlaku, yaitu jika terjadi permintaan tinggi karena tidak jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal. Faktor inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemburu rantai atau pencari keuntungan. Sebab di tengah kondisi panic buying, masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Jika hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan demand and supply. Kelangkaan akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran ini berujung pada kenaikan. Yang terjadi setelah kenaikan harga adalah penurunan daya beli masyarakat. Kemudian dari itu artinya masyarakat harus menyiapkan uang berkali-kali untuk membeli barang yang jumlahnya sama, namun barang yang didapat itu tidak setara dengan yang seperti biasanya. Kemudian untuk menurut Mbak Ria, bagaimana peranan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini? Menurut saya pemeran pemerintah cukup responsif ya, seperti diberlakukannya JPS sesuai dengan Perpu 1 2020 yang kemudian dikuatkan dengan UU 2 2020, Perpres 54/2020, hingga kemudian Perpres 27/2020. Dengan mengadakan program jaring pengaman sosial seperti kartu prakerja dan pemotongan tagihan listrik. Oke. Kemudian apa saja sih produk yang memiliki permintaan paling banyak di era pandemi COVID-19 ini? Untuk produk yang memiliki permintaan paling banyak pada masa pandemi itu produk kesehatan, keperluan rumah tangga, dan makanan minuman. Namun pada masa pandemi ini lebih mengalihkan pembelanjaannya pada pembelanjaan seperti vitamin, masker, hingga disinfektan, hand sanitizer, tisu,
yang dimana menjadi produk paling diminati selama masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian cara pasar bekerja menurut titik keseimbangan yaitu dengan melakukan pengendalian harga, yaitu dengan melakukan kebijakan pemerintah saat ada barang atau jasa yang harga jualnya rendah, yaitu dengan menetapkan harga terendah dari suatu barang dan menetapkan harga tertinggi dari suatu barang agar nantinya akan menghasilkan kelebihan permintaan sehingga nantinya akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan. Selanjutnya, apa sih peran pemerintah yang dapat kebijakan apa sih yang dilakukan pemerintah terhadap di era pandemi COVID-19? Kebijakan pemerintah ada 3, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk alokasi, realokasi anggaran terhadap proyek-proyek negara yang masih bisa ditunda, pemotongan gaji para pejabat dengan skema mengurangi pada poin-poin di luar gaji pokok yang bisa dijadikan dana talangan penanggulangan COVID, khususnya anggaran subsidi pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian untuk distribusi, strategi kebijakan dapat dilakukan melalui skema pembangunan bantuan tunai dan bahan pokok sembako per bulan minimal 1,2 juta. Subsidi pada dominan tertentu juga diberikan pada masyarakat, sehingga antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran dengan UMKM saling membuka. Kemudian yang ketiga, stabilisasi, menjaga ketahanan pangan dengan menaikkan bantuan sembako minimum 100-200 triliun untuk menyediakan bantuan pangan sampai akhir tahun. Selain itu, secara makro pemerintah bisa melakukan kebijakan menurunkan bunga acuan BI 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil. Bahkan pemerintah bisa berikan subsidi bunga. Kemudian, bagaimana dari sisi penawaran perusahaan, apakah produk yang dibutuhkan masyarakat di saat kondisi krisis COVID-19 ini mencukupi? Untuk pada masa pandemi ini, kebutuhan yang dibutuhkan belum sepenuhnya mencukupi karena pada saat awal pandemi COVID-19 untuk mencari seperti masker medis sangat sulit didapat, sehingga kalau didapat pun harganya pasti mahal. Jadi pada pandemi ini mungkin yang kurang mencukupi seperti itu. Kemudian, langkah-langkah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia yaitu yang pertama dengan penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang, dan yang kedua manfaat dari infrastruktur yang dibangun memberikan nilai guna yang bisa dimanfaatkan dalam masa panjang, dan yang ketiga pembangunan infrastruktur dalam industri pariwisata akan meningkatkan minat masyarakat mancanegara untuk berwisata di Indonesia sehingga perekonomian di Indonesia sudah mulai pulih atau mulai membaik. Mungkin itu saja yang dapat didiskusikan dari